kedua dari pengalaman saya memotret Bung Pramudia Anantatur. Pada seri kedua ini, saya akan bercerita tentang bagaimana hubungan antara Bung Pramudia Anantatur dengan Gus Dur. Seperti kita ketahui, salah satu impian terbesar dari kita berbangsa adalah lahirnya atau kembalinya rekonsiliasi. Rekonsiliasi dari seluruh anak bangsa sehingga kita tidak terpecah-pecah lagi dalam konflik yang sebetulnya tidak ada gunanya dan membuat kepedihan. Untuk itu menurut saya apa yang dilakukan oleh Gus Dur dengan mengunjungi Pram adalah puncak dari sebuah harapan ketika itu. Gus Dur Presiden Indonesia dengan berani, dengan enteng datang dan ngobrol dengan Gus Dur. Nah ini kejadiannya di Bojong. Sebelumnya ada pertemuan di istana tetapi tidak terlalu terekspos, tapi saya beruntung pada pertemuan kedua Gus Dur masih presiden datang ke Bojong. Lucu sekali. Gus Dur datang, nah ini saya lihat ada satu yang saya ingat banget, foto sebelum kedatangan itu banyak sekali polisi yang menunggu ya karena presiden, jadi harus ada keamanan juga paling tidak untuk mengatur keadaan sehingga tidak menjadi berantakan begitulah. Saya lihat sekali Bung Pram itu agak sedikit gelisah, nervous. Dugaan saya merasa betul kira-kira, wah ini seperti kembali ke zaman dia ketika masih di penjara. Jadi berhadapan dengan keamanan itu satu yang sangat menegangkan buat dia. Sehingga sebetulnya dia tegang sekali. Gus Dur justru berteman dengan Bung Pram dan mereka tidak punya masalah dan Gus Dur juga senang datang menemui Pram. Tapi sebelum kedatangan itu saya lihat betapa tegangnya Pramudia Anantatur karena banyak pihak-pihak keamanan. Pram pernah bilang karena waktu dia setelah dilepas dari Pulau Buru dia kan harus lapor. Sampai akhirnya dia bosan, dia bilang tidak, kalau saya tidak mau lapor lagi, tangkap saya. Ini adalah foto-foto yang unik dari pertemuan Pram dan Gus Dur di rumahnya. Sangat intim sekali. Kita masih lihat anak-anaknya, cucunya masih kecil sekarang. Cucu ini sudah punya anak juga ya. Jadi kalau Pram masih hidup dia sudah punya cicit. Di keadaan itu kita bisa lihat bagaimana Gus Dur rileks sekali bercerita, ngobrol berdua, ditemani juga dengan Ibu Maimunah. Ternyata proses dari pertemuan ini punya kelanjutan yang cukup unik. Jadi hubungan-hubungan mereka ternyata cukup intens sehingga mereka bisa terus berkomunikasi. Ada satu cerita yang unik ketika itu, Bung Yusuf Ishak, salah satu dari 3 pendiri dari Hasta Mitra, yaitu penerbit yang khusus menerbitkan buku-buku Bung Pramudia Anantatur, itu berbisik. Saya panggilnya Om Yusuf. Om Yusuf bilang begini ke Gus Dur, Bung, jangan pergi dulu lah. Ini ceritanya Yusuf Ishak. Om Yusuf, dia jawab begini, saya nggak kemana-mana, saya ada di sini. Maksudnya Om Yusuf Ishak, kamu jangan turun dulu lah, Pak Presiden. Gus Dur jangan turun dulu lah. Kita masih mengharapkan sekali sebagai proses rekonsiliasi. Tapi ya Gus Dur tidak tahu maksudnya bahasa yang simbolik itu. Sehingga akhirnya jalan terus. Begitu. Oke. Mungkin saya akan menceritakan sedikit apa dan bagaimana proses apa yang dikerjakan Pramudia Anantatur setelah pulang dari Pulau Buru. Pram itu seorang, dia mengklaim dirinya adalah, dan dia selalu mengaku bahwa dia adalah seorang dokumenter. Dia senang meresearch. Jadi dia itu melakukan pendataan setiap hari di rumahnya. Dalam keadaan susah pun, rumahnya belum beres yang di Bojong. Saya kasih lihatkan rumahnya yang masih dibangun ketika itu. Ini Pramudia Anantatur. Dia bekerja mengumpulkan, dan dia selalu bilang ke saya yang data yang nggak bisa dibohongi adalah data tentang lokasi. Jadi kalau ada penemuan tambahan desa baru, nama desa itu adalah data yang tidak bisa dibikin hoax. Jadi dia mendasarkan data
ensiklopedia itu dari daerah-daerah, dari nama lokasi, baru dibikin penanggalan. Dia bekerja dalam keadaan yang sangat sederhana, tidak terganggu oleh keadaan yang berbeda dan yang berantakan. Sangat rajin dia mengumpulkan, membaca, lalu menyortir, terus kemudian membuatnya satu bundel seperti ini. Ini benar-benar satu kenikmatan dari Bung Pramudianantatur bekerja sebagai seorang dokumenter. Dia pilah-pilah tulisan itu, lalu kemudian dia susun kembali. Ini yang dikerjakan selama dia telah kembali dari Pulau Buru. Lalu dia juga pernah cerita, saya ingat ketika dia masih mengajar di, waktu itu saya lupa namanya, Universitas Trisakti itu sebelum berubah nama, ada namanya Trisakti ya, Universitas Trisakti ya, betul, itu universitas pertama Indonesia sebetulnya sebelum UI atau yang segala yang lainnya didirikan ya. Dia bilang di salah satu cara dia menulis adalah dengan membagikan tugas-tugas kepada mahasiswa tentang riset data sejarah. Jadi dia memberi tugas-tugas, lalu kemudian data sejarah itu dia ambil dan dia baca, lalu kemudian dia jadikan sebuah cerita. Jadi dia tidak mau juga lolos dalam hal pengumpulan data-data, sehingga dengan demikian ada semacam sebuah otentisitas dari cerita yang dia bikin. Itu yang buat dia menjadi mungkin related dalam membangun cerita-ceritanya. Ini Pram kalau tengah sendiri, saya berhasil memotret dia sendiri dan dengan alam sekitarnya. Pram itu memang seorang solitude dan seorang yang tegar. Dia tidak terlalu mau tergantung kepada orang. Semuanya dia mau bikin sendiri dari dirinya. Dan dalam satu kesempatan dia pernah ini yang bicara istri beliau, Ibu Maimunah, bilang Pram itu tiba-tiba mencabut semua bunga-bunga. Dia bilang, untuk apa ini? Tidak ada gunanya. Yang dia mau adalah tanaman yang bisa dipanen. Itu lucu juga. Nah, ini saya perlihatkan di rumah lama di Hutan Kayu. Beginilah kalau Pram itu makan hanya kalau lagi perlu makan. Jadi dia tidak mengejar makan sebagai kebiasaan yang kita misalkan makan pagi, makan siang, makan sore. Dan itu Ibu Maimunah harus menemani hanya untuk mendorong dia makan. Sebetulnya itu yang diperlihatkan di sini di foto ini. Saya beruntung, ini kesempatan yang jarang sekali karena biasanya Bung Pram tidak punya waktu yang tepat untuk makan. Tidak ada seperti kita yang orang biasa makan pagi, makan siang, makan sore. Dia cuma makan bisa jadi sekali dalam sehari. Itu keunikan beliau. Ya. Ini snapshot dari gambar bagaimana beliau dalam kesehariannya. Oke, yang paling unik sebetulnya yang kemudian menjadi puncak dari persahabatan antara Gus Dur dan Pramudianantatur adalah ketika kami pergi ke UGM. Ini saya pikir puncak, dan kalau ini bisa dikembalikan refleksi ini, kira-kira ada 5.000 orang hadir itu di tahun 2003, jadi ketika Bung Pram ketika Gus Dur baru saja turun, mereka membuat pertemuan besar tentang Pram dan kita. Itu tema yang paling besar dan sangat ramai sekali. Kalau ini bisa dikumpulkan kembali, orang-orang ini tentu sekarang orang-orang yang berpengaruh di Indonesia ya. Ada 5.000-an lebih barangkali mahasiswa ketika itu yang hadir mendengarkan. Ini mungkin sangat heroik, dan kalau bisa ada acara untuk bertemu dengan 5.000-an mahasiswa aktivis ketika itu, menarik sekali. Saya perlihatkan foto dari dua sisi. Dari depan ketika semua orang melihat ke Bung Pram, saya memberi judul dalam bahasa Inggris ketika itu Speaking Again 2003. Ini Pramudianantatur
the only nominated Indonesian for Nobel Prize Literature. He was imprisoned for his writing by two Indonesian regimes. Suharto exiled in Buru Island for 14 years with no legal process whatsoever. Here, Pramudia Anantatur is fearlessly appearing again from before his admirer in Yogyakarta. Jadi berani sekali dan dia hadir. Yang hebatnya juga Pak Gus Dur hadir di acara ini dan memberi juga diskusi. Ini dari depan penonton. Lalu kemudian saya ambil, ini mungkin akan lebih jelas memperlihatkan bagaimana ramesnya. Saya menggunakan kamera dengan super wide angle sehingga saya bisa merekam seluruh penonton yang apapun hadirin yang datang ketika itu. Betapa Pram menjadi idola dan menjadi pusat dari acara tersebut. Nah, uniknya kami pergi ke tambahan lagi, saya melihatkan snapshot, mungkin mudah-mudahan ada yang nonton dari mereka sehingga mereka bisa memberitahu kemana para anak muda pejuang ketika itu, di mana mereka. Saya mendoakan supaya mereka menjadi pemimpin Indonesia yang baik sekarang. Ini gambarnya. Dan karena Gus Dur juga adalah tokoh NU, saya percaya banyak juga anak muda NU yang hadir ketika itu. Dan saya yakin sekarang 2003, sekarang 2025, jadi 22 tahun lalu mereka sekarang adalah pemimpin-pemimpin di setiap kegiatan, mungkin di pemerintahan, di profesional, di NGO, di madrasah. Mudah-mudahan mereka bisa menonton dan menyaksikan bahwa mereka adalah salah satu saksi yang memperlihatkan antara Gus Dur dan Pram punya hubungan yang sangat baik. Pergi ke Jogja ketika itu kami menggunakan kereta api. Ini salah satu foto kereta api, dan kereta api yang kami berangkat dari stasiun Senen, bukan kereta api mewah, kereta api yang berdesak-desakan bersama Pramudia Anantatur. Ini sebetulnya sudah cukup lebih baik karena pada saat berikutnya ada foto Pram akhirnya buka baju, tinggal pakai kaos kutang saja karena begitu panas dan begitu ramainya orang yang naik kereta. Ya, itu kira-kira refleksi dari pertemuan dengan Pramudia Anantatur dan Gus Dur. Menurut saya itu cukup historik karena membawa kita pada pandangan bahwa kita adalah bangsa Indonesia yang harus bekerja sama dan harus bisa melupakan pengalaman-pengalaman masa lalu, tapi juga mungkin ya harus juga dibuka dengan benar kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang terjadi di masa lalu, sehingga kita bisa maju menjadi bangsa yang kuat, yang bisa menerima perbedaan bukan sebagai sebuah ancaman tapi sebuah bagian dari kekuatan bersama. Itu kira-kira yang saya ingin sampaikan, bagaimana pengalaman saya bersama Bung Pram menjadi kenang-kenangan yang mungkin tidak bisa saya lupakan. Dan saya sebagai fotografer, saya merasa sangat bersyukur karena Bung Pram tidak pernah sekalipun menolak. Bahkan satu kenangan-kenangan ketika dia sudah mulai sakit, dia datang ke tempat saya. Ketika itu saya masih punya punya satu ini kecil, punya satu studio kecil. Lalu kemudian beliau hadir dan datang ke tempat saya. Ya, ada foto-foto terakhir yang mungkin yang saya akan sharing, tribute terakhir beliau ketika beliau sudah di rumah sakit di Carolus, dan saya harus pamit ketika itu karena saya harus bekerja memotret ke Papua. Tapi saya masih menyempatkan diri untuk hadir memotret beliau di dalam rumah sakit. Teman saya juga ikut, dan mereka kaget ketika lihat teman itu. Dia bilang, bayangkan dalam tempat ICU Pram masih minta rokok. Ya nggak boleh lah, kata dokter. Tapi ya itulah, Pram memang. Terus ya, satu kenangan lain ketika bicara soal sakit, Pram pernah cerita sama saya baru pulang dari dokter, kata Bung Pram. Saya tanya ke dokter, dok, bagaimana kesehatan saya ini, bisa sembuh gak? Dia jawab begini,
Dokter bilang, wah susah Pak. Si Pram masih punya rasa kemanusiaan, rasa humor yang tinggi. Lah kalau begitu ngapain saya ke dokter? Itulah humor-humor dari Bung Pram yang menarik sekali kita kenang. Terakhir saya akan kasih lihat foto di rumah sakit yang menurut saya bisa menjadi catatan terakhir yang saya ketemu fotonya meskipun agak dark, gelap ya, karena suasana juga gelap dan tidak bisa banyak gerak untuk memotret adalah ada Bung Hershey, dan itu kesempatan yang terakhir karena saya harus izin ke Pram, saya harus pergi ke Papua. Ini fotonya. Bung Pram, ada Hershey, dan kemudian Hershey bilang ke saya di luar dengan baik hati mengatakan, Bung, kalau kuat, kuatlah. Tapi kalau Bung harus pergi, pergilah dengan tenang. Menarik sekali, sampai sekarang Hershey masih ada. Sementara Bung Pram 20 tahun sudah, tahun depan 2026, artinya 6 tahun beliau berpulang, jadi sudah 20 tahun. Dari 2006 ke 2026 cukup lama. Jadi tapi Bung Hershey masih ada sampai sekarang. Itu foto terakhir saya, lalu kemudian saya akhirnya izin untuk pergi ke Papua. Tapi sebelum pulang, lalu kemudian ada keluarga yang datang menyampaikan saya, mengatakan, ini apa kebenaran atau tidak? Tapi ternyata Pram berulang kali menanyakan soal nasib orang Papua. Selalu memikirkan Papua, sama seperti Pram berdiri di belakang orang Timor Leste ketika itu. Ketika orang lain semua berpikir lain, Pram mengatakan Timor Leste bukan Indonesia, Timor Leste berdiri sendiri. Itu Pram. Jadi kita bisa bayangkan pendirian-pendirian Pram itu sangat genuine dan sangat manusiawi sekali. Mungkin itu yang bisa kita ingat dari kebaikan karya, terus kemudian sumber inspirasi yang diberikan oleh Bung Pramudia Anantatur. Kira-kira demikian sharing saya dari beberapa proses pemotretan yang saya lakukan dari tahun 99 hingga 2006, jadi hampir sekitar 7 tahun saya memotret, semua dengan kemauan sendiri, modal sendiri, capek sendiri, cuci foto sendiri, tapi saya merasa senang dan bangga. Anyway,